Nabi SAW giat luar biasa mendakwakan agama Allah. Tidak kenal capek, tidak kenal waktu. Setiap hari, dari pagi sampai malam, fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir. Akhirnya, baginda Nabi SAW, karena adanya motivasi surga dari Sang Pencipta Allah, seperti misal terjadinya Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi SAW berdakwah sekian tahun, ternyata yang beriman di Mekah hanya sekitar 153 orang saja. Maka Allah menjadikan atau menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar. Yang pertama, masuk Islamnya jin Nusaybin, jin dari wilayah Irak yang masuk Islam di tangan Nabi SAW. Itu ada kisah sendiri berhubungan dengan masalah ini. Bagi yang berminat bisa mengikuti ceramah saya di YouTube, Sirah Nabawi, kisah tentang jin Nusaybin. Tapi saksi bahasan kita kejadian yang kedua, terjadinya Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW dimasukkan ke dalam surga dan beliau melihat surga itu sendiri. Dan setelah kembali dari Isra dan Mi'raj, Nabi SAW lebih semangat. Mau ada gangguan, cacian, hinaan, pukulan, ya, semua tidak dipedulikan lagi oleh Nabi SAW. Dan beliau keliling di pasar-pasar Mekah, di pasar Ukaz, di tempat Masy'aril Haram, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, di musim haji, terus memotivasi orang sambil mengatakan sabda beliau, siapa yang mau melindungiku, aku adalah utusan Allah. Siapa yang mau menolongku dan menolong agama Allah hingga aku bisa mencapai atau menyampaikan risalah Tuhanku, maka baginya surga. Motivasi yang ditekankan oleh Nabi SAW adalah surga. Kemudian beliau menyampaikan tentang surga itu. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah dalam Al-Quran bicara tentang masalah surga, neraka, tentang keadaan umat-umat sebelum kita yang membangkang, orang-orang yang beriman, bagaimana Allah selamatkan. Motivasinya memang itu, sehingga terbentuklah orang-orang yang memang mau mengejar surga. Kita lihat juga misalnya dari sisi yang lain, bagaimana para sahabat yang sudah mendengarkan dari Nabi SAW surga. Dan tentu kita berharap setelah pengajian kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan sebagaimana diberikan kepada para sahabat yang telah mendengar surga langsung dari Nabi SAW. Walaupun memang kita tinggal menukil apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh baginda Nabi SAW dan tidak bertemu dengan beliau secara langsung. Tetapi orang mukmin tahu kalau agama sudah sempurna dan penyampaian ini sudah mencukupi bagi mereka. Kita lihat misalnya banyak sekali sahabat yang termotivasi untuk berjuang di jalan agama Allah sehingga mereka mengejar surga. Ada seorang sahabat misalnya namanya Sa'ad ibn Khaythamah. Sa'ad radhiyallahu anhu, dia sampai sepakat dengan ayahnya, siapa di antara kita yang pergi berperang, berjihad. Sebab harus ada salah satu yang menunggu atau menjaga usaha-usaha dan juga untuk menjaga keluarga-keluarga perempuan dan anak-anak yang cukup besar. Pada saat itu keluarga mereka cukup besar. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu berundi dengan Haythama ayahnya, bagaimana atau siapa yang akan keluar berperang. Waktu Sa'ad jatuh namanya, dia begitu luar biasa bahagianya, maka dia sujud syukur dan memohon kepada Allah agar diberikan mati syahid. Sehingga dia hadir di perang Badar bersama Nabi SAW dan termasuk salah satu dari syuhada Badar yang pada saat masuk di medan perang dia langsung berdoa agar Allah berikan syahadah, mati syahid, dan terus mengejar musuh sampai dia menjadi korban pertama di perang Badar. Juga ada sahabat yang lain di perang Uhud namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh adalah seorang sahabat yang pincang kakinya, umurnya sudah sangat tua, tapi dia termotivasi sampai anak-anaknya menahannya. Jangan ikut perang ayah, kaki anda pincang, umur anda sudah tua. Mengangkat pedang pun gemetar. Apa kata Amr bin Jamuh pada saat anak-anaknya melapor ke Nabi SAW? Nabi mengatakan, wahai Amr, kau sudah tua, kakimu pincang. Jawaban beliau sangat sederhana, ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak layak mendapatkan surga dengan mati syahid? Maka dia pun naik ke atas kudanya dan Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia pergi. Dan akhirnya terbunuh mati syahid. Keluarga yang masyhur dari sahabat Yasir radhiyallahu anhum ajma'in, istrinya Sumayyah, anaknya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum,
Kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita di posisi keluarga ini. Di Mekah pada saat itu, belum ada penolong. Kalau kita sekarang masjid sudah banyak, muslimin sudah banyak, pemerintahan Islam sudah banyak, Al-Quran sudah sempurna. Ada prajurit-prajurit Islam yang siap membela. Di Mekah, di posisi pada saat itu, baru 100 orang yang masuk Islam. Maka Yasir disiksa oleh tuannya, majikannya, dikulitin, digebukin sampai berdarah-darah. Sumayyah lagi hamil, ditidurkan di atas tanah, kemudian oleh Abu Jahal, diambil tombak kecil setelah berdarah-darah dalam kondisi hamil. Sambil mengucapkan kalimat yang jahat sekali, dia mengatakan, wahai Sumayyah, kalau kau tidak mau tinggalkan agama Muhammad, maka kamu perhatikan baik-baik mata tombak ini. Saya akan tusuk pelan-pelan ke perutmu sampai luka, kamu terluka, anakmu terbunuh, kau juga mati terbunuh. Benar-benar sebuah tombak tajam diperlihatkan di matanya dan akan ditusuk. Sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan sangat kuat. Sumayyah lagi hamil pada saat itu. Maka Sumayyah tetap komitmen. Tetap saja komitmen. Yang memotivasi Yasir dan Sumayyah adalah lewatnya Nabi SAW di hadapan mereka. Nabi SAW waktu itu belum punya kekuatan. Belum ada pasukan, belum ada kekuatan. Kata Nabi SAW cuma satu, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Hakim. Yang artinya bersabarlah wahai keluarganya Yasir. Kalaupun kalian sampai terbunuh di sini, balasannya langsung surga. Hanya kalimat itu yang Nabi SAW ucapkan. Ternyata surga, kalimat surga saja yang mereka sudah dengarkan fadilah-fadilahnya, apa yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana akan kita panjang lebar paparkan pada pertemuan kita sekarang, dari segala macam hal yang berhubungan dengan surga, maka sudah cukup membuat Sumayyah menerima tusukan tombak tadi dengan pelan-pelan. Ditusuk pelan-pelan, bukan ditusuk segera langsung mati, enggak, pelan-pelan sampai sobek perutnya, tertusuk janinnya, dia sambil bertakbir akhirnya meninggal mati syahid dan dikenal sebagai wanita pertama mati syahid dalam Islam radhiyallahu anhu majma'in. Kita lihat misalnya sahabat Nabi yang lain, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Anas bin Nadhr salah satu orang dari Ansar. Orang ini kebetulan tidak sempat hadir di perang Badar, karena waktu perang Badar Nabi SAW tidak wajibkan untuk para sahabat, hanya motivasi saja. Siapa yang mau keluar menyerang kafilah Quraisy, silahkan ikut. Cuma mengejar kafilah, bukan peperangan. Tapi dengan hikmah Allah terjadi perang Badar. Bagi teman-teman yang ikuti, saya sampaikan bagaimana sebab perang Badar dan bagaimana campur tangan Allah yang maha mulia dan maha kuat di perang Badar luar biasa. Allah yang mengatur perang Badar secara langsung. Maka bertemulah pasukan muslimin dan menang. Anas bin Nadhr sedih pada saat itu, apalagi mengetahui ada beberapa sahabat yang mati syahid dan dijamin bagi mereka surga. Maka dia berkata, demi Allah, perperangan pertama Nabi SAW dengan Quraisy di Badar terluputkan dariku, maka tidak akan pernah terluputkan mulai hari ini peperangan dengan orang-orang Quraisy yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dan kalaupun terjadi, maka saya akan perlihatkan yang terbaik dari diri saya kepada Allah untuk mengejar surga. Untuk mengejar surga. Subhanallah, beberapa waktu kemudian, Badar terjadi Ramadan tahun 2 Hijriah. Terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, berapa bulan setelahnya, belum sampai setahun, terjadi perang Uhud. Anas bin Nadhr pun naik di atas kudanya sambil mengatakan, sekaranglah saatnya aku menunjukkan apa yang aku janjikan kepada Allah. Lalu kemudian dia naik di kudanya, dia pergi ke medan perang, dia berperang. Sampai akhirnya pasukan muslimin dikalahkan. Karena 50 pemanah ada, sebagaimana sudah kita tahu 43, turun dari bukit pemanah sehingga sisa 7 orang lalu dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Pada saat itu mereka belum masuk Islam. Setelah itu tersebar berita, waktu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terbunuh, pemegang bendera muslimin di perang Uhud, mati, maka tersebar berita kalau Nabi SAW mati. Sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan Umar bin Khattab mengatakan, saya pun tiba-tiba menjadi lemas, jatuh di tanah, duduk di tanah, meletakkan pedang saya bersama dengan beberapa orang sahabat. Semuanya sudah putus asa, duduk di medan perang karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Begitu beritanya. Ini seperti virus di pasukan muslimin. Mereka tiba-tiba jadi lemas sampai dibunuh begitu saja oleh orang-orang Quraisy, dimutilasi dan seterusnya. Maka lewatlah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu.
di hadapan Umar dan di hadapan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Sa'ad bin Mu'adz yang terkenal pada saat dia meninggal, arsy-Nya Allah goncang. Mereka semua sudah lemas, lewat Anas bin Nadhr. Lalu orang-orang mengatakan, kau mau kemana wahai Anas? Dia sambil bertakbir, ayunkan pedangnya, dia mau menuju ke pasukan orang-orang Quraisy, jumlahnya 2000 orang lebih. Dia sendirian yang sedang membantai kaum muslimin. Maka kata Umar, mau kemana kau hai Anas? Dia bilang, saya akan menuju melawan orang-orang Quraisy dan akan mendapatkan surga. Motivasinya surga. Lalu kata Umar, bukankah Rasulullah SAW sudah mati? Lalu untuk apa kita berperang? Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan seperti itu. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, kalau memang betul Rasulullah SAW mati gara-gara peperangan ini, maka untuk apa kalian tunggu hidup? Mestinya kalian mati bersama Rasulullah SAW. Maka saya sudah mencium bau surga di Uhud. Maka dia pun bertakbir lalu dia jalan. Kata Umar dan Sa'ad, dua orang sahabat Nabi yang mulia, kami pun berusaha mengikuti Anas, menyerang ribuan orang-orang Quraisy itu. Dan saking cepatnya Anas jalan ke pasukan musuh sampai kami tidak bisa mengikuti lagi gerakannya. Dan pada saat selesai peperangan, mereka mengatakan kami tidak menemukan jasadnya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu karena semuanya tercabit-cabit dan yang mengenalnya hanya saudari perempuannya karena melihat jarinya. Jadi di jarinya dikenal oleh saudarinya, baru ketahuan. Ditemukan ada 70 sabetan pedang, tersobek-sobek badannya, mukanya sudah tidak dikenal lagi karena hancur. Tapi ini semua teman-teman sekalian adalah motivasi yang terjadi hanya karena masalah adanya surga yang disampaikan.